Halo sahabat Lavender, kembali lagi di channel Lavender. Kali ini dengan aku, Kak Tuah, kita akan bahas materi Bahasa Indonesia yang kali ini difokuskan tentang LBI atau Literasi Bahasa Indonesia. Jadi, tanpa langsung lama-lama, kita langsung cek soalnya aja ya. Oke, nanti kita masuk ke soal nomor 10 ya. Di sini, soalnya itu membahas soal kekurangan dari mobil listrik, tapi yang sesuai sama bacaan. Tadi kita udah baca kalau itu ada di paragraf ketiga. Kita cari ya mana aja kekurangannya. Yang pertama, stasiun pengisian dayanya itu nggak tersedia di semua area. Oke. Jadi stasiun pengisian dayanya nggak tersedia di semua area. Dan bahkan ini sudah ditemukan. Jadi ini kekurangan pertama. Lalu yang kedua, paket baterainya lebih mahal. Oke. Ini juga akibatnya ya. Boleh kita iniin kurangannya. Waktu pengisian baterai lama. Bikin berat. Jadinya daya yang disimpan baterai terbatas. Oke. Ada beberapa poin dari paragraf ini yang bisa kita ambil sebagai bukti kekurangan dari kendaraan listrik, mobil listrik dalam hal ini. Kita cek ke ininya ya. Oke. Tadi kita udah poin out beberapa. Di sini yang opsi yang A ada teknologi baterai belum berkembang baik dan harganya mahal. Bisa kita masukin. Ini bisa kita anggap. Oke, kita simpan dulu. Lalu yang B, stasiun pengisian baterai tidak bisa dibangun di sembarang tempat. Jawabannya enggak, teman-teman ya. Nanti kita lihat kenapa jawabannya enggak. Lalu yang C, daya baterai mobil listrik tidak sebesar daya baterai mobil biasa. Ini bisa juga teman-teman ya. Tapi di sini kurang tepat. Karena mobil biasa baterainya berbeda dengan mobil listrik yang dimaksud. Jadi bukan ini. Fokusnya salah di daya baterai mobil biasa. Lalu yang D, dia menyebabkan perubahan iklim yang harus ditangani secara serius. Justru enggak ya. Justru dia menjawab perubahan iklim dengan cara menjadi kendaraan yang ramah lingkungan. Lalu yang E, ini benar, tapi salah di seperti baterai untuk mobil biasa. Oke. Jadi jawaban tepat itu adalah yang A ya teman-teman. Nah, tapi kita akan lihat kenapa stasiun pengisian baterai itu tidak bisa dibangun di sembarang tempat. Kita belum menemukan itu tadi kan, belum ada di paragraf ketiga. Karena dia ada di paragraf pertama teman-teman, yaitu pada dasarnya stasiun pengisian daya dapat ditempatkan di mana saja. Nih, bahkan di rumah sekalipun. Jadi justru nggak ada masalah sama stasiun pengisiannya, sama lokasinya. Tapi dia bermasalah di sulit ditemukannya. Jadi nggak ada masalah lokasi dimanapun dia berada,
tapi belum ada yang membangunnya. Jadi problemnya adalah kuantitas dari stasiunnya, bukan lokasinya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 11. Teks ini ngebahas soal dari nomor 11 sampai nomor 13. Ini mungkin udah bacaan keberapa kita ya, dan teksnya lihat aja tuh, masih panjang. Jadi kita harus baca soalnya dulu ya. Di nomor 11, sesuai dengan bacaan, gambaran karakter Bu Mus yang paling tepat adalah seorang guru yang oke. Ini termasuk ke unsur intrinsik yang tadi sempat kita sebut, yaitu ada tema dan lain-lain. Ini adalah bagian penokohan. Nah, kita coba cari ya, Bu Mus ini orang gimana sih? Oke, di sini poinnya itu ada di Bu Mus adalah seorang guru yang pandai, karismatik, dan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Oke, terus dia menyusun sendiri silabus pendidikan budi pekerti. Oke, lalu dia mengajarkan dasar moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak asasi jauh hari sebelum orang. Oke, lalu lagi kami di sini, tokoh kami, diajarkan menggali nilai luhur dalam diri sendiri agar berperilaku baik karena kesadaran pribadi. Oke, jadi kita bisa lihat penggambaran karakter Bu Mus ini itu banyak banget di paragraf pertama. Dia adalah seorang yang pandai, oke. Dia karismatik, punya pandangan yang bagus. Dia juga menyusun silabus pelajaran budi pekerti sendiri. Lalu, sebenarnya ini poinnya. Ini yang menggambarkan karakter Bu Mus lebih baik. Kenapa? Karena karakter Bu Mus di sini itu tidak berlaku untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bagaimana Bu Mus bisa mengaplikasikan karakternya ke orang lain, teman-teman. Jadi kalau ini hanya tentang Bu Mus dari deskripsi orang lain, ini adalah apa yang Bu Mus lakukan, yang merupakan karakter Bu Mus. Jadi kalau kita lihat di opsi jawabannya, teman-teman. Oke, tadi opsi jawabannya. Yang A, bertindak mandiri, ini kurang tepat, teman-teman ya. Karena poin utamanya karakter Bu Mus itu bukan di dia yang mandiri. Jadi ini kurang tepat. Tadi pengulangannya ada di dia yang mengajarkan budi pekerti luhur. Lalu dia memiliki wawasan yang luas. Juga bukan ya, teman-teman ya. Terus berwawasan futuristik. Juga bukan. Nah ini, berbudi pekerti luhur. Karena ini tadi ditekankan dengan perilakunya yang mengajarkan ini ke murid-muridnya. Lalu ini juga bukan ya. Oke, jadi ketika melihat penokohan, kita harus melihat apa yang dia lakukan. Nggak saja deskripsi yang diterima. Karena mungkin deskripsinya terlalu luas, tapi di penekanan dan apa yang dia lakukan, itu bisa memfokuskan karakternya di teks ini contohnya. Yaitu dia memang bertindak mandiri, tapi fokusnya adalah di dia yang punya budi pekerti luhur. Karena ini yang diulang, teman-teman. Dan ini apa yang dia lakukan, bukan cuma dideskripsikan. Jadi, kalau karakter Bu Mus itu seperti apa, dia yang tepat adalah yang berbudi pekerti luhur, teman-teman. Jadi nomor 11, itu jawabannya yang D, teman-teman ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 12. Ungkapan kami tersihir dalam senyap tergambar dari pelaku tokoh novel sebagai berikut. Oke. Kita lihat dulu, ini ada di paragraf selanjutnya seperti teman-teman. Yaitu, dia tersihir dalam senyap, namun tersihir seperti apa? Sebenarnya ini kan yang mau ditanyain sama soalnya. Kalau tersihir dalam senyap, dia tersihir menjadi seperti apa? Oke, kita lihat di soal di teks ya.
Di sini kita bisa nemuin kata tersenyapnya itu ada di paragraf kedua. Ini dia. Di sini teman-teman ya. Di paragraf ketiga, di paragraf keempat seperti ini. Kami tersihir dalam senyap. Lalu mulai saat itu di sini dijelaskan kami tak pernah memprotes keadaan sekolah kami. Oke. Apakah ini saja akibat dari dia tersihirnya? Apakah dia tersihir menjadi gak pernah protes saja? Kita baca dulu sampai akhir. Ternyata di akhir dibahas lebih lanjut, yaitu kami sehari pun tak pernah bolos dan tak pernah mengeluh. Tidak sedikit pun dari kami tak pernah mengeluh. Jadi efek dari tersihir dalam senyap itu nggak cuman dia yang memprotes doang teman-teman ternyata, tapi dia juga jadi nggak bolos dan nggak mengeluh lagi. Nah, kalau kita lihat dalam pilihan jawabannya, di pilihan jawaban ini mana yang ada kata mengeluh, protes atau bolos ya teman-teman. Di yang A ini ada mengeluh dan memprotes teman-teman. Tapi mengeluh dan memprotes adalah hal yang serupa. Jadi dia kurang tepat karena dia pengulangan makna yang sama. Lalu di opsi yang B, kami tetap sekolah sekalipun hujan lebat petir dan petir sambar menyambar. Bukan teman-teman ya, bukan ini yang terjadi pada anak-anak ini dalam makna tersihir dalam senyap. Opsi yang C, ada kata membolos, ada kata mengeluhkan. Ini tadi ada teman-teman ya di kalimat terakhir. Kalau udah ada opsi kayak gini, sesuai dengan teks lagi, berarti jawabannya yang C teman-teman. Jawabannya yang C. Kita tahu opsi D dan E. Di opsi yang D, kami tetap sekolah sekalipun hanya bertopik lucut dari daun lais. Ini bukan teman-teman ya. Dia enggak, ini bukan akibat dari tersihirnya ini. Lalu yang E, kami bertiga masuk sekolah walaupun memakai jas hujan milik ayah. Ini juga bukan ya. Jadi poin utamanya adalah dia udah nggak membolos dan mengeluhkan lagi. Jadi itu teman-teman. Jawabannya yang C. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal nomor 13. Tujuan Bu Mus menunjukkan dan menjelaskan gambaran kondisi sel penjara Bung Karno yang sempit untuk menanggapi keluhan muridnya tentang kondisi sekolah adalah, oke, kita lihat tujuan dari Bu Mus ya. Di sini problemnya pertama kali adalah anak-anak sering mengeluh. Kondisi sekolahnya tuh nggak seperti sekolah lain. Atap sekolahnya bocor. Terus, nah di sini Bu Mus itu langsung tidak menanggapi secara langsung, tapi mengeluarkan buku berbahasa Belanda dan memperlihatkan sebuah gambar. Berarti problemnya adalah anak-anak yang mengeluhkan tempat mereka belajar. Lalu dari gambar yang ditunjukkan sama Bu Mus, ternyata ada ruangan yang sempit, tembok sel yang suram, tinggi, gelap, dan berjeruji. Ini apa yang mereka keluhkan tadi, sebuah tempat yang dirasa tidak layak. Lalu kesan yang didapatkan dari anak-anak adalah pengap, angker, penuh kekerasan, kesedihan. Lalu Bu Mus di situ bilang, inilah Pak Karno dan sebagainya. Lalu Bu Mus bilang, di sini beliau menjalani hukuman dan setiap hari belajar. Setiap waktu membaca buku. Beliau adalah salah satu orang tercerdas yang pernah dimiliki bangsa ini. Jadi, kalau kita sederhanakan, maka problemnya adalah anak-anak ini mengeluhkan sekolahnya, lalu Bu Mus mencontohkan Bung Karno dengan kondisi yang buruk juga, tapi dia masih bisa belajar
dan masih bisa baca buku. Hal itulah yang menyebabkan Bung Karno menjadi salah satu orang cerdas yang pernah dimiliki bangsa ini. Jadi, secara tersirat sebenarnya makna dari apa yang Bu Mus lakukan adalah, kita lihat ya ke opsi jawabannya ada atau tidak. Yaitu yang A, opsi A. Menggambarkan penderitaan Bung Karno. Bukan ya. Bu Mus tidak hanya menggambarkan penderitaan, ini memang yang dilakukan, tapi ini adalah makna tersurat atau kejadian tersurat. Sedangkan Bu Mus punya makna tersirat dari tindakannya ini. Lalu yang B, menunjukkan penderitaan Bung Karno juga bukan ya. Dia bukan apa yang diinginkan atau apa yang dilakukan oleh Bu Mus. Bukan ini tujuan Bu Mus. Lalu yang C, menunjukkan hasil pemenjaraan di sel yang buruk. Bukan ya teman-teman. Bukan hasil dari pemenjaraan di sel yang buruk, tapi walaupun di sel yang buruk, tetap bisa menjadi orang yang cerdas. Lalu yang D, menggambarkan kesuraman. Bukan untuk menakut-nakuti ya teman-teman ya, tapi justru untuk memotivasi murid-muridnya. Jadi jawabannya itu yang E, membuktikan lokasi yang sangat buruk tetap bisa menguatkan tekad belajar Bung Karno. Oke, jadi jawabannya E teman-teman ya. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini.